kembali lagi di channel kesayangan kita semua, di channel Ablem TV yang akan membahas berita persepak bolaan Indonesia terupdate. Gua bakal rangkum berita-berita persepak bolaan Indonesia, makanya saksikan dari awal biar kagak salah paham. Oke, berita pertamanya ada apa? Saksikan. Mengejutkan, Pak Menpora Dito Aryo Tejo tanggapi kabar timnas Indonesia akan ganti pelatih Sintayong. Kabar dari media Italia Tuttosport yang mengabarkan Sintayong akan diganti oleh Erick Thohir demi mengejar ambisi Piala Dunia. Pak Dito pun langsung menanggapinya. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya pada malam Kamis lanjut rapat Exco, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana. Yang pasti pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi. Tapi yang jadi pertanyaan, rapat apakah nih PSSI diam-diam melakukan rapat tertutup? Kira-kira apa ya? Semoga saja keputusan PSSI benar-benar dipikirkan matang-matang dan membuahkan hasil untuk memajukan persepak bolaan Indonesia. Bukan hanya Pak Menpora, asisten coach Sintayong pun juga menanggapi atas isu miring tersebut. Publik digemparkan oleh pemberitaan salah satu media asal Italia, Tuttosport, dalam artikel mereka terbitkan pada 30 Desember 2024 lalu. Asisten pelatih coach Sintayong yaitu Coach Novarianto memaparkan, "Jujur saya juga tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun," ucap Novarianto. Mimin juga pengen menanggapi atas berita media Italia tersebut. Tuttosport, kok jauh-jauh ya media Italia memberitakan timnas Indonesia? Ada maksud apa nih? Gimana pendapat kalian? Ternyata bukan media Indonesia aja yang ribut atas pemberitaan media Italia. Media Korsel pun juga ikut mengomentari atas isu miring coach Sintayong akan diganti. Isu pelatih baru timnas Indonesia pengganti Sintayong tak hanya ramai diperbincangkan di tanah air, tetapi juga sudah merebak ke Korea Selatan. Kabar pelatih baru timnas Indonesia berawal dari klaim media Italia. Saking ramainya media-media Indonesia mengabarkan hal ini, publik Korea Selatan pun pada akhirnya turut memberi respon. Salah satu media Korsel, Best Eleven, terkesan menyayangkan banyak media Indonesia yang menyudutkan Sintayong. Media Indonesia kembali menggoyahkan Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia, tulis Best Eleven. Banyak media lokal merilis laporan media Italia itu lalu dikaitkan dengan kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mereka sekali lagi menerapkan standar penilaian yang keras terhadap Sintayong meski sudah dibuktikan dengan kemenangan atas Arab Saudi. Jika dilihat dari sudut pandang objektif, kesan tersingkir di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 terlalu ekstrim, tidak bisa diterima, tulis Best Eleven lagi. Sindiran keras pun dilontarkan Best Eleven terhadap media lokal Indonesia yang bereaksi terlalu keras terhadap hasil satu pertandingan. Sementara Sintayong berusaha keras berkontribusi untuk Indonesia dengan berbagai cara yang bisa dilakukannya. Berbeda dengan coach Sintayong yang berusaha berkontribusi untuk Indonesia dengan berbagai cara. Media lokal Indonesia sepertinya bereaksi terlalu keras terhadap hasil satu pertandingan, tulis Best Eleven. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Breaking news, akhirnya Tom Hai resmi punya pelatih baru di klubnya Almer City.
di Liga Belanda. Setelah memecat legenda Ajax Amsterdam, Hedwiges Maduro, kini Almere City menunjuk Jeroen Ridsdijk untuk menakodai Tom Haay dan kawan-kawan di sisa musim ini. Sebelum melatih Almere, Ridsdijk melatih Sparta Rotterdam dan berakhir dengan pemecatan. Ridsdijk sempat menjadi interim manager di Almere pada musim 2020 sampai 2021. Seperti yang kita ketahui oleh pelatih sebelumnya Maduro, Tom Haay jarang menjadi starter dan Tom Haay melakukan protes keras terhadap pelatihnya yang lama sehingga terjadi pemecatan terhadap Hedwiges Maduro. Semoga di tangan pelatih baru Almere City, Tom Haay dapat menit bermain yang lebih dan menunjukkan performa yang terbaiknya. Dan yang terpenting, Almere City terhindar dari zona degradasi. Kabar berikutnya datang dari pelempar jarak jauh, yaitu Pratama Arhan. Klub yang dikabarkan tertarik datangkan Pratama Arhan santer dari Liga 1, yaitu Persija Jakarta. Tetapi kabar perpindahan Arhan ke Persija Jakarta dibantah oleh mertuanya Andre Rosiadi. Insya Allah Arhan akan tetap abroad. Mengenai main di klub mana, di negara mana, nanti agen Arhan Dusan Bogdanovic yang akan mengumumkan secara resmi. Untuk sekarang baru Liga Thailand yang berminat mendatangkan Arhan, yaitu BG Phantom United dan Wangtong United. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Arhan masih abroad atau lebih baik di Liga 1 terlebih dahulu sebelum melakukan abroad lagi? Dan Mimin hanya mengingatkan Arhan Pratama di Suwon FC hanya bermain 4 menit dan 1 kartu merah. Dan bukan hanya itu, hengkangnya Pratama Arhan dari Suwon FC menarik perhatian media asal Korea Selatan. Nate menyoroti kebijakan K-League, Liga Profesional Korea Selatan, yang memperkenalkan kuota untuk pemain Asia Tenggara pada 2020. Kisah Pratama Arhan juga dihubung-hubungkan dengan kegagalan kuota Asia Tenggara di Liga Korea Selatan. Menurut Nate, para pemain Asia Tenggara dinilai memiliki skill di bawah standar. Alasan kegagalan pemasaran di Asia Tenggara adalah karena keterampilan sebagai besar pemain berada di bawah standar. Tulis Nate, karena skill mereka yang kurang bagus untuk bermain dalam permainan. Tidak ada pengaruh pemasaran yang signifikan kecuali peningkatan jumlah pengikut di sosial media klub saat pertama kali bergabung dengan tim. Kabar berikutnya datang dari Kelvin Verdonk. Mengawali karir sepak bola profesional bersama Feyenoord Youth, Verdonk berseragam Feyenoord selama 3 musim berturut-turut. Dirinya sempat membela Feyenoord U17 dan mendapatkan gelar juara era divisi U17. Kemudian bermain untuk Feyenoord U19 hingga dipromosikan ke tim utama pada musim 2015 sampai 2016 dan masuk ke dalam skuad Feyenoord saat menjuarai KNVB Bekor musim tersebut. Karena minim menit bermain, tim utama Feyenoord Kelvin Verdonk dipinjamkan ke beberapa tim sebelum direkrut permanen oleh Nijmegen dengan gratis pada tahun 2015 sampai 2016, promosi ke tim senior Feyenoord. Lanjut pada musim 2016 sampai 2017 dipinjamkan ke PES Zwolle. 2017 sampai 2018 dipinjamkan ke NEC Nijmegen. 2018 sampai 2019 bermain untuk Feyenoord lagi. 2019 sampai 2020 dipinjamkan ke FC Twente. 2020 sampai 2021 direkrut Famalicão di Liga Portugal secara gratis. Pada tahun 2021-2022 dipinjamkan ke NEC Nijmegen. 2022 direkrut Nijmegen permanen secara gratis dan sampai sekarang menjadi pemain inti dari NEC Nijmegen dan berhasil masuk pemain terbaik untuk Liga Belanda di posisi back.
tidak selamanya pemain yang pinjamkan akan mempunyai karir buruk di masa depan. Dan di kabar terakhirnya, timnas Cina serius menatap sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media lokal Sohu, tim Dragons akan memulai pemusatan latihan pada 8 Januari 2025 dengan laga lanjutan baru digelar Maret 2025. Timnas Cina punya waktu 2 bulan penuh untuk mempersiapkan diri, mengingat mayoritas pemainnya berasal dari liga lokal. Federasi Sepak Bola Cina (CFA) diperkirakan tidak akan kesulitan mengumpulkan mereka. Persiapan panjang ini menunjukkan ambisi besar Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Waduh, gawat nih, sedangkan timnas Indonesia mempersiapkan di laga Maret nanti hanya beberapa hari aja. Ada yang 5 hari, malah makan sampai 2 hari saja. Oke, cukup sekian kabar timnas terupdate hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.